Bayangkan Anda seorang mahasiswa yang sedang meneliti ekspresi protein pada E. coli. Diperlukan menginduksi kultur tepat saat optical density at 600 picometer mencapai 0,6. Halo semua. Kami dari kelompok 8 akan menunjukkan hasil proyek kalkulator kultur bakteri, sebuah alat digital yang membantu menganalisis pertumbuhan bakteri secara cepat dan akurat menggunakan prinsip berpikir komputasional. Apa sih bedanya kalkulator bakteri dengan kalkulator biasa? Pertama, berbasis model biologis, bukan asumsi matematis semata. Kami memasukkan prinsip seperti hukum Monod, batas difusi nutrisi, dan hubungan optical density colony forming unit. Kedua, ini edukatif, membantu mahasiswa memahami mengapa suatu fase terjadi, bukan hanya kapan. Ketiga, ini scalable. Di masa depan, sistem ini bisa terintegrasi langsung dengan sensor lab untuk monitoring real time tanpa campur tangan manusia. Pertumbuhan bakteri itu dinamis. Dalam kultur tertutup, koloni melewati 4 fase. Yang pertama, ada fase lock, fase di mana sel beradaptasi. Yang kedua, fase lock, yang terjadi pertumbuhan eksponensial ketika sel membelah diri. Yang ketiga, ada fase stasioner, di mana kapasitas lingkungan sudah dicapai oleh populasi. Dan yang terakhir, ada fase kematian, fase lingkungan tidak lagi viable, dan sel mulai mati. Populasi bakteri itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ada nutrisi, merupakan sumber karbon, nitrogen, fosfor, dan vitamin. Pertumbuhan ini dibatasi oleh nutrien yang paling langka. Yang kedua ada ruang dan difusi. Dalam cawan Petty, difusi, nutrisi, dan oksigen terbatas, menyebabkan adanya gradien konsentrasi. Dan yang terakhir ada pH. Setiap bakteri punya kisaran pH optimal. Perubahan pH mencerminkan metabolisme, contohnya yaitu produksi asam. Kemudian pertanyaannya adalah, metrik apa yang digunakan untuk mengukur populasi bakteri? Optical density 600 mengukur biomassa. Tapi jika sel mati, maka bahan organik dari sel tersebut akan mengganggu bacaan optical density 600. Oke, jadi kita tambahkan tes tingkat metabolisme menggunakan luciferase assay. Mengukur jumlah ATP menggunakan enzim yang meningkat dan berkilau. Untuk menghubungkan konsentrasi nutrisi dengan laju pertumbuhan spesifik, kita menggunakan model ONOT. Kami merancang kalkulator ini bukan sekadar alat hitung, tapi sistem analisis berbasis model biologis nyata. Tujuan dari sistem ini ada 3. Pertama, mempermudah dan mempercepat proses kerja penghitungan koloni bakteri. Kedua, mengetahui perbandingan antara program, coding, dan penelitian manual menggunakan sound Petri dalam perhitungan koloni bakteri. Dan ketiga, menentukan populasi air bakteri, laju pertumbuhan, laju konsumsi nutrisi, dan limit pertumbuhan spasial. Kami tidak hanya menghitung jumlah sel, tapi juga aktivitas sel per individu, kesehatan lingkungan, dan kecepatan pertumbuhan. Maka dari itu, kami ingin sistem ini untuk, pertama, mempermudah dan mempercepat penelitian yang dilakukan manusia. Kedua, inovasi dari teknologi perhitungan koloni bakteri. Dan yang terakhir, menghemat waktu perhitungan koloni bakteri. Pertama, kita kembali ke teori dasar. Untuk memahami pertumbuhan koloni bakteri, kita mendekomposisi sistem memiliki 4 hal penting. Jumlah populasi terhadap waktu, nutrisi yang tersedia, batas maksimal koloni, dan kecepatan pertumbuhan di fase lock. 4 hal ini menjadi fondasi biologis dari seluruh desain. Dan sekarang kita ubah konsep biologinya menjadi proses komputasional dengan mencari pola. Sistem dimulai dengan input sederhana, yaitu interval waktu, pengukuran dalam detik. Setiap kali interval lewat, sistem akan menerima bacaan dari kondisi kultur. Dari sini, komputer bisa menganalisis pola. Kalau pola stagnan, misalnya bangka fase lab. Jika pola meningkat cepat, maka adalah fase lock. Kalau grafik mulai mendatar, maka adalah fase stasioner. Kalau populasi berhenti naik dan metabolisme menurun, maka adalah fase kematian. Kemudian kita abstraksikan variabel biologis menjadi variabel-variabel numerik. Input ini termasuk kode 600 sebagai jumlah indikator biomassa, luminometer sebagai indikator dari metabolisme, pH sebagai indikator dari viabilitas lingkungan. Kode 600 memberitahu berapa banyak bakteri memberitahu seberapa aktif mereka, dan pH memberitahu seberapa sehat lingkungannya.
Dan dari semua data itu, komputer memberikan berbagai analisis seperti kapan dimulai dan berakhirnya fase lag, block, stasioner, dan kematian, kecepatan pertumbuhan atau doubling time, total pertumbuhan dari awal ke puncak, sampai diagnosis kemungkinan penyebab kematian kultur. Akhirnya, dari semua bagian itu masuk ke proses algoritma. Setiap interval waktu, sistem akan membaca OD600, metabolisme dan pH, mendeteksi fase pertumbuhan, menghitung kecepatan pertumbuhan dan tren metabolik, memberikan diagnosis kondisi kultur, dan menyajikan output sesuai permintaan pengguna. Pertama, user dapat menginput durasi mulai, jenis bakteri, populasi awal bakteri, dan pH awal. Kemudian, cek apakah sudah valid. Jika belum valid, program akan langsung menampilkan tampilan error dan selesai. Apabila sudah valid, program akan melakukan proses inisialisasi dan proses loop selama 30 menit. Setelah itu, apabila waktunya kurang dari start fase log, maka bakteri sedang berada dalam fase lag. Apabila tidak, maka dicek kembali apakah pH sistem kurang dari pH kritis alias pH-nya asam atau tidak. Jika ya, maka bakteri sedang dalam fase kematian. Jika fase lebih dari pH kritis, maka dicek kembali apakah populasi bakteri sedang maksimal atau 99%. Jika ya, maka bakteri sedang dalam fase stasioner. Jika tidak, maka bakteri sedang dalam fase log. Setelah semua pembagian fase selesai, maka seluruh data yang diperoleh akan disimpan. Setelah disimpan, dicek kembali apakah loop sudah selesai atau belum. Apabila belum selesai, proses diulangi ke tahap loop 30 menit. Apabila loop terakhir sudah selesai, maka user dapat menginput pilihan waktu dan dicek kembali apakah sudah valid atau belum. Apabila belum, maka proses diulang ke tampilan menu hasil. Apabila sudah valid, proses diteruskan ke bagian tampilan data. Kemudian, user dapat memilih untuk menutup dan keluar dari program atau tidak. Baik, selanjutnya izinkan saya menjelaskan mengenai program kode dalam bahasa Python yang kami gunakan untuk menjalankan simulasi kultur bakteri ini. Yang pertama ialah inisialisasi parameter dinamis, di mana program ini dimulai dengan input pengguna untuk mendefinisikan karakter biologi spesies. Bisa dilihat dari sini, dapat dipilih dari 3 jenis bakteri, lalu user dapat memilih salah satunya, di mana di sini juga user dapat menginput jumlah populasi awal dan juga kecepatan tumbuh. Yang kedua ialah mekanisme iterasi temporal, di mana itulah inti dari simulasi ini yang dijalankan menggunakan struktur kendali loop yang memodelkan evolusi kultur secara diskrit dari waktu 0 hingga waktu yang ditentukan oleh user, dengan perhitungan yang ditentukan oleh interval menit, yaitu sebanyak 30 menit. Di dalam kode ini didapatkan dari row 74 sampai dengan ke bawahnya. Lalu selanjutnya ialah logika penentuan fase fisiologis, di mana fase fisiologis bakteri dievaluasi melalui logika kondisional bertingkat if, elif, dan else yang memprioritaskan deteksi kondisi letal, dan fase adaptif sebelum menghitung pertumbuhan log menuju fase stasioner. Dalam kode didapatkan hal tersebut di dalam sini, di mana simulasi atau program kode akan menentukan fase-fase dari bakteri yang ditentukan sesuai dengan input-input yang telah diberikan di atas. Yang keempat ialah interaksi lingkungan dan pembatas logis, di mana kode ini memodelkan dampak metabolisme terhadap lingkungan melalui penurunan pH yang dilengkapi dengan logika untuk memastikan parameter kimiawi tetap berada dalam batasan fisik yang realistis. Jadi untuk jadi dalam logika program kodenya dimasukkan agar tidak ada nomor-nomor yang melampaui batas logika seperti pH berjumlah negatif, populasi negatif, dan lain sebagainya. Yang kelima ialah kalkulasi metrik pertumbuhan, di mana waktu penggandaan dihitung secara kuantitatif menggunakan selisih logaritma natural yang mencerminkan dinamika perubahan populasi persatuan waktu, yang dimana waktunya di sini dalam jam. Hal ini dapat ditemukan dalam blok ini, di mana populasi akan ditentukan dalam bentuk logaritma dan dibagi dalam jam. Selanjutnya ialah penyimpanan dan pengambilan data, di mana seluruh variabel yang telah
input dan diperoleh akan dimasukkan ke dalam array yang nantinya akan dijadikan sebagai data di dalam background. Lebih jelasnya akan dijalankan simulasinya dengan menjalankan Python-nya. Dapat dilihat di sini, user dapat memilih 3 jenis bakteri. Yang pertama neutrofilik, acidofilik, dan alkalifilik. Contohnya, jika saya ingin menginput 3 yaitu alkalifilik, maka akan diberikan info singkat dan durasinya kita input misal 630 dengan jumlah populasi misal 530 dan kecepatan tumbuh 1,7. Nah, simulasi telah selesai dijalankan karena dia dijalankan dalam background dan datanya tersedia untuk setiap interval 30 menit. Maka dapat dipilih dengan interval 30 menit, kita pilih coba 330, maka akan keluar hasil untuk menit ke 330. Dan kita coba 600, maka di sini dapat ditemukan value atau hasil untuk menit ke 600. Untuk menit ke 0 juga dapat ditemukan hasilnya. Ini kondisi awal dengan populasi dan jumlah yang benar, pH yang benar karena alkalifilik itu sukanya asam. Dan jika kita pilih keluar, maka program akan berhenti. Mungkin sekian yang dapat saya tunjukkan dari simulasi kultur bakteri untuk Python. Sekian, terima kasih. Seperti hasil yang sudah dilihat, didapat output berupa populasi bakteri, kecepatan pertumbuhan, pH, dan fase. Nah, begitu. Sekarang kultur bakteri tidak diperlakukan dengan tebak-menebak. Kita menghitung, menganalisis, memahami biologi, dan dengan kalkulator kultur bakteri, kita memiliki kontrol penuh terhadap informasi populasi bakteri per waktunya. Kami dari kelompok 8 hari ini menunjukkan awalnya. Kami percaya ini baru permulaan. Terima kasih.